Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang teman-teman Salingers. Kita jumpa lagi di Ngobras, ngobrol santai bareng kontributor Mubadalah ID. Nah, di sesi ini spesial banget kami dari tim Mubadalah sudah menghadirkan dan juga sudah mengajak collab salah satu kontributor yang kemarin tulisannya ramai banget di website Mubadalah ID. Karena kebetulan tulisannya juga kemarin relate banget sama isu-isu yang ramai lagi di media sosial. Salah satunya adalah tentang tanggapan Cinta Laura di podcastnya Om Deddy ya, dari Komposer dan juga banyak para aktivis perempuan juga yang merespon soal isu-isu pelecehan seksual yang marak terjadi lagi gitu di baik di media sosial ataupun di lingkungan-lingkungan lain seperti pondok pesantren dan yang lainnya. Nah, salah satu kontributor kita yang siang ini akan berbagi dengan teman-teman Salingers kemarin pernah nulis soal gimana sih cara merespon gitu ya, cara merespon ketika ada salah satu korban yang bercerita gitu tentang pengalamannya. Apakah kita harus diamkan atau bagaimana sih respon yang baik itu gitu, yang harus kita lakukan gitu. Nah, aku sapa sedikit ya. Aku sapa dulu. Halo Kak Khairiasi. Halo Kak Fitri. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, penuh energi Sehat nih ya? hari ini. Iya, Iya. Alhamdulillah. Aku perkenalkan sedikit, tapi nanti Kak Khair bisa menambahkan ya, barangkali ada yang mau ditambahkan. Oke, teman-teman Salingers, kemarin aku baca sedikit tentang CV Kak Khairiasi ini. Beliau itu biasa dipanggil Kak Khair, jadi biar lebih akrab dan juga lebih manis. Kita bisa manggilnya Kak Khairiasi itu dengan panggilan Kak Khair ya. Beliau adalah salah satu mahasiswa di Magelang dan saat ini katanya lagi mengurus skripsi ya. Mudah-mudahan lancar ya Kak ya. Amin. Iya, iya. Amin. Ya, beliau juga aktif di Kopri di PMI ya, di PMI Magelang karena lihat dari pengalaman organisasinya, Kak Khair ini pernah menjabat sebagai ketua Kopri PMI Komisariat Tidar dan juga pernah jadi sekretaris Kopri PCPMI Magelang sampai saat ini ya, sampai 2022 juga ya masih aktif. Jadi ini eh, soal isu-isu perempuan nggak diragukan lagi kalau udah gabung di Kopri atau PMI itu. Ya, oke. Kak Hoyat, barangkali ada yang mau ditambahkan atau mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, silahkan. Atau mau Cukup ya menyapa. pertemuan sambil menyapa sahabat Salingers ya, teman-teman semuanya kenalin. Ini agak nervous ya diundang oleh Mubadalah. Alhamdulillah berbagi Oke. ilmu. Kami yang terima kasih loh sudah berkenan. Ya, senang banget ya hari ini bisa berjumpa dengan Kak Fitri dan juga teman-teman Salingers yang ada di Mubadalah. Kenalnya sepertinya cukup ya. Nanti kalau misalnya masih banyak yang pengen ditanyain bisa hubungi nomor HP atau email di Instagram juga bisa. Ya, boleh-boleh. Teman-teman bisa berkunjung ke Instagramnya @khairiasih ya, Kak ya. Mubadalah juga kayaknya kemarin udah tracking. Oke, Kak Khair, kemarin aku udah baca tulisannya dan memang itu keren banget dan relate ya. Di samping teman-teman banyak yang nulis soal pengalamannya, ini nulis bagaimana sih cara meresponnya gitu. Nah, pengen tahu banget nih sebenarnya inspirasinya itu dari mana sih kok bisa nulis tulisan sekeren itu gitu. Mungkin bisa berbagi dengan kami. Ya, halo teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum membaca atau sudah Hmm. mendengarkan ini, judulnya tips merespon curhatan Hmm. teman tentang kekerasan yang dialaminya. Hmm. Nah, sebenarnya alasan aku menulis ini melihat beberapa fenomena terakhir-terakhir ini kan berkaitan dengan isu yang relate gitu kan ya, terkait Cinta Laura yang di podcastnya Om Deddy Corbuzier ya. Iya, iya. Gimana ceritanya ketika beliau itu berada di samping temennya yang belum kuat memiliki mental ketika ditanya hal semacam itu. Terus kemudian kasus lain itu kita seperti melihat kasus yang di salah satu universitas di Indonesia. Nah, yang mana justru dia tuh dituntut balik dengan undang-undang ITE
yang kemudian punya kasus dengan dosennya, dan juga ada kasus-kasus yang lainnya, yang kasus-kasus kekerasan. Ternyata kita tidak bisa menahu ataupun tidak bisa menebak bahwasanya siapapun bisa menjadi korban, siapapun bisa menjadi pelaku, dimanapun tepatnya, di ranah pendidikan, ranah lingkup apapun ya, di transportasi ataupun bahkan di ruang-ruang private seperti keluarga, teman sendiri gitu kan ya. Tapi kan jarang nih korban langsung punya inisiatif gitu. Aduh, saya dapat kekerasan, saya akan lari ke LBH, saya akan lari ke LSM yang berkecimpung langsung dengan kasus-kasus kekerasan. Tentu ada korban yang merasa bahwasanya dia sudah lemah terlebih dahulu, akhirnya yang bisa dijadikan curhat adalah temennya sendiri. Nah, tapi kan ini ya, tidak semua temen itu kan jurusan psikolog, jurusan psikiater gitu kan. Terus gimana nih caranya gitu kan, biar kita tuh sebagai temen itu meresponnya itu tidak salah. Kan kadang ada yang merespon itu takutnya justru menjatuhkan mental, alih-alih ada udah nggak mau respon deh, jadinya diam aja gitu kan. Padahal teman kita tuh butuh respon positif, butuh energi yang full gitu kan. Akhirnya aku mau menulis tips ini deh buat teman-teman yang aku sendiri juga pernah mengalami gimana rasanya bingung gitu kan ketika temen cerita tentang kekerasan berbasis gender gitu kan. Gimana ya caranya biar aku tuh tidak menyakiti hati temanku gitu, seperti itu. Itu latar belakang aku menulis ini. Terkait juga ternyata kekerasan itu kan banyak ya lingkupnya. Nah, gimana sih kita sebagai teman yang barangkali kita juga tidak tahu, meskipun ini sebenarnya juga kita nggak mendoakan ya, tapi kan kita tidak bisa menolak, tidak bisa menebak, oh ini sebagai treatment, kita punya benteng, punya jaminan kalau teman kita itu nanti seperti ini, oh kita sudah punya pelajarannya, tipsnya seperti ini, gitu Kak. Itu kalau latar belakangnya kemarin seperti itu. Oke. Nah itu teman-temannya, jadi biasanya kadang tulisan yang keren itu berangkat dari keresahan sendiri gitu ya. Dari pengalaman, dari keresahan. Kak Khoir juga tadi bercerita bahwa sangat resah banget nih gitu, apalagi pernah mengalami dan juga mungkin pernah jadi teman curhat teman-teman lain yang mengalami juga itu gitu. Nah sebenarnya pesan kuatnya itu yang mau disampaikan apa dari tulisan itu Kak? Aku masih ini ya, masih dalam lingkup perempuan ya, mohon maaf, bukan nanti aku mendiskriminasi laki-laki, tapi karena itu kebanyakan perempuan, makanya aku pakai moto perempuan saling menguatkan terhadap perempuan. Nah, jadinya pesan yang aku mau sampaikan kepada teman-teman semuanya, perempuan-perempuan di sini semuanya, kita jangan sampai menutup mata kita bahwasanya kita tidak boleh menyalahkan korban. Kita harus pro korban, kita harus mendengarkan korban sebenarnya, kita harus saling menguatkan dari perempuan satu ke perempuan yang lainnya. Apalagi ketika perempuan yang lainnya itu menjadi korban kekerasan berbasis gender, misalnya kekerasan berbasis gender di online, kekerasan seksual, kita harus menjadi support system bagi teman-teman kita. Jangan sampai nih kita yang dicurhatin justru kita nggak percaya atau malah victim blaming gitu. Nah iya, pesan pertamanya adalah kita saling menguatkan biar nanti paling tidak kita bisa membuat teman kita itu lega gitu kan. Oke. Ya ini memang PR banget ya Kak. Kadang ya kita sesama perempuan juga justru saling menjatuhkan gitu, atau justru kayak kalau kata Gita Savitri itu kadang ada perempuan yang bilang nggak semua laki-laki kayak gitu kok gitu, ada yang dia yang nggak melakukan pelecehan gitu, ada dia yang nggak melakukan kekerasan, tapi memang betul ya kayak memang kita tidak sedang meratakan semuanya gitu, tapi tadi seperti kata Kak Khoir, kita semua baik laki-laki atau perempuan itu berpotensi untuk menjadi pelaku dan juga bisa jadi korban ya. Makanya harus saling hati-hati dan saling support tadi ya, saling memberikan kepercayaan satu sama lain. Oke, kalau Kak Khoir sendiri pernah nggak sih kayak bingi atau punya pengalaman jadi teman curhatnya teman-teman yang mengalami kekerasan gitu? Mungkin bisa berbagi. Ini aku berbagi ke teman-teman Salinger ya gitu kan.
tidak bisa menyebut identitas ya. Nah ini yang Ya, perlu betul. kita buat teman-teman salingers, kalau kita berbagi pengalaman, tolong identitas korban itu tetap harus dijaga karena itu Hmm. salah Hmm. sebagai tanggung jawab kita sudah diberi kepercayaan kepada teman kita untuk Hmm. bercerita. Jadi aku tuh pernah Kak, waktu aku masih jadi ketua forum perempuan di BMKM Untidar ya gitu kan ya. Beberapa kali dicurhatin, malah ternyata itu temenku kan ada yang ini perkawinan anak ya, maksudnya dia lulus SMA gitu langsung nikah. Nah gitu jadi korban Hmm. rumah tangga gitu kan. Sedangkan untuk aku akses ke sana itu terbatas oleh suaminya, dikekang nih, baik dari sosial media, dari ponselnya itu dibawa oleh suaminya. Aku kan nggak bisa mengakses ke sana gitu kan ya. Akhirnya aku hubungkan langsung dengan LSM yang ada di sini, sahabat perempuan gitu kan ya. Terus temanku yang satu, emang kita harusnya seperti apa ya kalau merespon teman kita kayak gitu? Soalnya kan kita juga nggak punya skill gitu kan. Kayaknya kita harus belajar lebih dalam lagi gitu kan ya. Nah, dari situ aku coba baca artikel, kemudian coba ikut beberapa pelatihan, karena emang basic saya itu sebenarnya bukan dari jurusan psikolog, apalagi psikiater gitu kan ya, dari pertanian saya ini, sebenarnya dari pertanian gitu kan. Jadi mau nggak mau sebenarnya have to, gimana caranya aku harus punya ilmunya itu gitu kan. Aku harus bisa merespon teman-teman bagaimana nantinya aku tidak menjadikan mereka semakin melemah gitu kan ya. Akhirnya aku tuh belajar gitu kan ya. Nah, akhir-akhir ini mulai adanya Permendikbud PPKS gitu kan ya, karena aku Iya. masih ada di kampus. Beberapa kali dapat curhatan nih gitu kan. Baik itu kekerasan gender berbasis online gitu kan ya. Kekerasan seksual sampai ke pelecehan seksual. Nah, ada beberapa yang menjadikan saya refleksi itu faktor yang membuat korban itu tidak mau speak up alias bungkam. Nah, salah satunya ini mungkin teman-teman masih bisa menyaksikan ya, adanya Permendikbud PPKS ini belum semuanya kampus menerapkan ya. Gugus PPKS ini belum semuanya menerapkan. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman yang kemudian menjadi korban di kampus, salah satunya juga di kampus di Indonesia juga ada, itu kan akhirnya mereka kalah balik dengan Undang-Undang ITE yang mana justru dianggap mencemarkan nama baik pelaku gitu. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, ketika misalnya aku mendampingi temanku gitu kan ya, sebelum aku ke LSM gitu kan, dia yang pertama dibutuhkan adalah sifat kita untuk mendengarkan, belum langsung kepada solusi. Nah itu yang teman-teman mungkin bisa digarisbawahi ya, kita tidak langsung harus bisa memberikan solusi, tapi kita Harus pasang jadi mata pendengar kita, ya. telinga kita untuk mendengarkan gitu. Jadi kan teman-teman itu kadang hanya butuh tempat curhat terlebih dahulu gitu. Nah biasanya aku lebih ke mendengarkan dulu, oh iya gitu kan, afirmasi gitu kan, afirmasi terhadap perasaan teman-temanku yang menjadi korban gitu. Nah ada juga kendala kadang dia merasakan emosi yang tinggi gitu kan, karena kan setiap orang punya emosional yang tinggi gitu kan. Ada yang teman itu curhat itu langsung pengen marah-marah, emosinya besar, ya udah kita terima aja bahwasanya itu emosionalnya dia. Kita tidak berhak kemudian, ya kamu jangan emosi dong, gitu kan. Nah, kita dengerin aja, kita afirmasi, oh itu memang keadaan emosionalnya korban dan tidak salah kayak gitu. Itu selama aku mendapat apa ya, cerita curhatan gitu kan, ataupun teman-teman yang kemudian meresahkan sih keadaan di negara ini kok kayak gitu ya gitu kan ya, gitu, Kak. Banyak ragam ya sebenarnya gitu. Iya, aduh keren banget. Jadi ketika kita merespon teman yang berani speak up tentang pengalamannya soal kekerasan atau pelecehan itu, sebaiknya kita memvalidasi perasaan itu ya Kak, supaya korban merasa nyaman dan juga percaya untuk cerita ke kita gitu ya. Dan aku tertarik banget tadi soal menjadi pendengar gitu. Kadang kan kita sebagai orang yang dicurhatin itu selalu ingin memberi solusi gitu tuh. Padahal korban tidak selalu ingin gitu ya diberi solusi itu ya. Hanya ingin didengarkan aja sebenarnya gitu ya. Oh, menarik banget soal itu. Oke, lalu bagaimana Kak tips-tips responnya itu? Tips-tips untuk meresponnya gitu. Tahapan-tahapannya itu seperti apa? Ya, tahapan merespon ketika kita mendapat curhatan ya dari teman-teman semuanya, atau misalnya ditanya nih,
biasanya ada shaming gini, kamu kan belajar gender ya, pasti paham nih gimana caranya gitu kan. Padahal nggak semuanya sih sebenarnya karena tahap belajar. Tapi aku coba bagi ke teman-teman semuanya, dan ini sudah aku praktikkan ya ke beberapa teman yang aku sangat berterima kasih mereka mau percaya kepada saya untuk menjadi teman mereka yang curhat gitu kan. Ada satu nih saya urutkan ya gitu kan, membangun self awareness, merespon curhatan teman kita, membangun kepekaan kita bahwasanya teman kita itu menjadi korban gitu. Kita harus membuka kepekaan bahwasanya di Indonesia ini, di negara ini kekerasan seksual masih terus mengalami peningkatan gitu kan ya. Atau maraknya terjadi kepada perempuan gitu kan. Akhir-akhir ini juga kita lihat mahasiswa di salah satu universitas atau kemudian kakak yang melakukan kekerasan terhadap cucunya gitu kan ya, ataupun kekerasan-kekerasan yang lain yang teman-teman itu bisa baca beritanya itu setiap hari hampir ada gitu kan. Iya betul banget. Kita itu hampir setiap hari itu muncul kekerasan seksual, itu kan begitu miris, menandakan bahwasanya negara kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nah itu yang harus kita bedah, yang harus kita ubah mindsetnya bahwasanya jangan sampai nih, masa sih dia melakukan itu, masa sih masih ada kekerasan. Nah itu jangan dulu, kita bangun keterbukaan kita, kepekaan kita bahwasanya kekerasan itu masih ada. Oh iya, siapapun bisa menjadi pelaku, berkemungkinan juga menjadi korban, bahkan teman terdekat kita juga gitu. Jadi kita buka pikiran dulu, jangan sampai langsung pada ketidakpercayaan atau misalnya mitos-mitos yang lainnya bahwasanya udah nggak ada, kan udah setara negara ini. Tunggu dulu, kita harus baca berita, kita harus baca data gitu. Nah itu salah satunya, yang pertama ya, ketika teman kita curhat. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik dan efektif. Kalau aku sih waktu menjadi pendengar, yang saya ucapkan ke teman-teman yang bercerita adalah ucapan terima kasih. Karena dia mau berbicara, dia mau speak up, itu suatu keberanian yang tidak semua korban dimiliki. Tidak semua teman-teman kita memiliki kemampuan untuk bercerita, untuk berbicara. Makanya masih ada bunuh diri, masih ada mereka yang kemudian diam sampai punya penyakit ke psikiater yang berlebihan. Gitu. Saya ucapkan terima kasih ya atas sudah bercerita ke saya, sudah memberikan kepercayaan saya untuk menjadi teman kamu gitu kan. Nah baru nanti kita validasi perasaan teman kita. Saya tahu nih perasaan kamu memang tidak mudah gitu kan. Kamu benar dalam kondisi sekarang memang berat gitu kan ya. Kita validasi perasaan teman kita gitu kan. Kita fokus juga nih menjadi pendengar yang baik, itu tidak hanya mendengarkan secara telinga, tapi jangan sampai ini kita mendengarkan tapi bentar ya aku balas chat teman dulu gitu ya. Bentar ya aku lagi ada tugas. Gambi ya. Gitu, atau hal yang lain gitu kan ya. Itu artinya akan mengurangi rasa kepercayaan korban. Korban akan di gerak tubuh juga, berarti gerak tubuh juga mempengaruhi ya. Kita harus fokus mata kita ke korban gitu kan, empatinya seperti apa. Nah ketika kita memposisikan mimik kita ke teman kita yang berposisi sebagai korban, kita juga harus fokus gitu kan, jangan sampai kita kayak kaget, kayak nggak percaya gitu kan. Itu juga dihindari gitu kan, biar teman kita itu bercerita secara fullness, secara lega gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah merespon dengan kalimat empati. Nah, empati di sini itu jangan sampai kita itu victim blaming. Masa sih dia melakukan kekerasan? Aku nggak percaya soalnya dia punya predikat yang baik di kampus. Nggak percaya soalnya dia kan anak pejabat misalnya kan gitu. Siapapun kan belum tentu ya. Berkemungkinan jadi pelaku gitu kan. Kita jangan sampai victim blaming. Misalnya nih, kamu pakai pakaian yang seksi ya gitu kan. Kamu kan aktivis, pasti sering keluar malam. Salahnya siapa sih keluar malam gitu enggak? Tapi kita coba merespon dengan kalimat yang berempati. Oh iya ya gitu kan ya. Jadi kamu memang tidak mudah gitu kan. Kamu tahu, tapi kamu memiliki keberanian yang sangat baik untuk bercerita ke aku gitu kan, untuk menyampaikan ternyata memang tidak mudah menjadi kamu gitu. Kita ya terus validasi perasaan teman gitu kan. Atau misalnya aduh aku bingung nih nggak bisa respon karena aku tuh kadang kalau diceritain cuma malah ikutan sedih juga gitu kan. Ya sudah berarti kita terbawa suasana. ikut gitu kan, ya udah kita berarti berempati secara mimik gitu. Ikut sedih,
memandang teman kita gitu kan ya. Tapi jangan sampai kita yang histeris banget ya teman-teman. Ya, sewajarnya kita memandang teman kita dalam perasaan yang tulus. Nah, kemudian adalah bangun networking. Ini salah satu yang mungkin teman-teman bisa jadikan akses. Kita bangun networking, kita bangun jaringan. Oh, ternyata itu di beberapa wilayah ya, di beberapa kabupaten atau misalnya provinsi itu sudah menyediakan lembaga-lembaga yang konsen terhadap kasus-kasus kekerasan. Bisa kekerasan di rumah tangga, kekerasan seksual ataupun kekerasan berbasis gender lainnya. Nah, bangun networking, apakah saya harus ke sana? Kayaknya itu jauh. Nah, sekarang sudah ada beberapa dari lembaga-lembaga ini yang menyediakan kontak online ya, Kak, gitu kan ya. Jadi kita bangun networking, bangun jaringan. Ketika misalnya kita sudah merespon teman ya, kita sudah mendengarkan secara penuh teman, kita tanya nih teman kita, apakah saya perlu membantu kamu untuk ke psikolog ya, gitu kan ya. Nah, biasanya kalau waktu aku pernah memberikan saran ke temanku untuk ke psikolog, mereka adalah kendalanya di biaya, gitu kan ya. Nah, ini salah satu dampak dari kekerasan adalah menambah beban ganda kepada Jangankan untuk ke psikolog ya. Untuk psikolog, untuk menghidupi dirinya aja masih lontang-lantung, kadang masih gitu kan. Nah, berarti kita bangun networking, kita bangun list nih di mana aja LSM yang bisa menerima konseling secara gratis. Itu bangun networking kan ya. Nah, ada salah satu ini media yang bisa membantu teman-teman semuanya untuk membantu korban supaya paling tidak tahu nih mau kemana setelah bercerita. Kan tidak mungkin ya kita akan terus menjadi coba deh kamu minum obat ini, coba deh kamu lakukan. Tidak mungkin ya, karena kita bukan ahlinya gitu kan. Kecuali kalau teman-teman memang dalam basic ilmunya gitu kan. Tapi kalau teman-teman seperti halnya saya yang tidak punya basic ilmu secara dasar, kita bisa bantu teman ke carilayanan.com. Nah, nanti di sana itu kalau aku pernah buka ya, ada beberapa lembaga swadaya masyarakat yang menyediakan konseling secara gratis gitu kan ya. Kemudian menarik. Ya, carilayanan.com, kalian cari aja di sana gitu kan. Paling tidak bisa membantu teman-teman yang ketika curhat dan mereka aku pengen sembuh gitu. Aku pengen sembuh. Saya dukung gitu. Nah, yang kita berikan adalah supportnya, support system kita kepada korban, support system kita kepada teman, oke akan aku bantu gitu kan. Ini ada carilayanan.com, yuk kita coba cari gitu kan. Nah, ini garis bawahnya jangan langsung dibiarin aja. Yaudah coba kamu cari layanan.com. Di apa ya namanya, menjadi teman yang baik jangan seperti itu. Kalau bisa ditawarin dulu berarti ya. Ditawarin dulu. Coba kamu misalnya psikolog mau enggak? Ini aku ada channel di sini. Nah, kemudian lah temanku belum mau, gimana dong gitu kan. Oh ya udah, berarti teman kita sedang membutuhkan teman untuk menjadi pendengar gitu kan. Kita dengarkan, kita menjadi controlling. Gimana nih keseharian teman-teman gitu kan. Gimana nih kabar kamu hari ini? Gimana perasaannya? Apa yang kamu rasain gitu kan. Nah, nanti lambat laun ketika teman-teman kita atau misalnya korban, kok aku kayaknya butuh ke psikolog deh, kok kayaknya aku butuh ke psikiater, baru nanti kita berikan tawaran seperti itu. Nah, tidak harus langsung ke solusi, misalnya teman kita udah curhat panjang lebar gitu, oh langsung ke sini aja gitu kan ya. Padahal teman kita nggak sedang menyebutkan itu. Jadi kita harus memahami lawan bicara kita sedang butuh apa. Itu deh Kak yang selama ini aku coba ke teman-teman juga. Terima kasih. Tadi ya, jadi ada tahapan-tahapannya ya, Kak Fair. Jadi jangan kayaknya kamu butuh ini deh, kayaknya kamu butuh itu deh gitu. Tapi lihat dulu kebutuhan. Jatuhnya nanti kalau misalnya kita memberikan solusi malah, loh kok aku langsung kayak gini, berarti aku iya betul. Padahal belum tentu si korban membutuhkan itu gitu ya. Jadi harus dikonfirmasi dulu apa yang dibutuhkan dan ditawarkan soal solusi-solusi yang kita punya gitu. Dan keputusan akhir tetap ada di korban ya, pilihannya mau gimana gitu ya. Kita nggak boleh memaksa. Kalau tadi aku tangkap dari Kak Khair tuh, kita sebagai teman ya harus membiarkan gitu korban untuk memilih kenyamanannya sendiri gitu ya.
Itu oke. Kak Fair, itu adalah tips-tips yang keren yang mungkin teman-teman Salingers bisa praktikkan gitu, baik di lingkungan kuliah misal atau di lingkungan organisasi atau di pesantren misal atau di mana di lingkungan-lingkungan keluarga dan yang lainnya gitu. Nah, oke, Kak Fair, mungkin yang terakhir nih, boleh nggak sih kasih tips-tipsnya atau kasih closing statement untuk teman-teman Salingers gitu supaya bisa jadi perempuan yang keren kayak Kak Khoir, bisa jadi penulis keren ataupun apapun lah, bisa untuk teman-teman Salingers. Aku lebih ke curhat pengalaman saja ya gitu kan. Boleh, boleh. Kalau aku Dengan senang membuka hati. pikiran dan membuka pikiran ternyata itu aku apa ya, salah satu yang bikin aku inspirasi adalah Mbak Najwa gitu kan. Hmm. Mbak Najwa itu bilang bahwasanya kita itu di negara yang mana perempuan dan perempuan lain saling menjatuhkan. Hmm. Oh iya juga, masih ada julit-julitan gitu kan ya. Kalau Hmm. misalnya ada kasus misalnya, masih ada kan ya namanya pelakor Hmm. orang gitu kan ya. Itu Hmm. kan yang lebih sering kan dari perempuan ke perempuan gitu kan ya. Yang kita bisa bangun adalah kita memupuk diri gitu kan ya. Kita sebagai perempuan untuk menangkal atau untuk berkontribusi menurunkan angka kekerasan dari diri kita sendiri. Ya, karena kita tidak bisa bergantung terus-menerus kepada pemerintah, pemberi kebijakan, ataupun kepada negara, ataupun kepada orang lain. Yang bisa kita gantungkan adalah diri kita sendiri. Dengan cara apa sih kita bisa mendidik diri sendiri? Nah, kalau aku sih lebih sering ikut webinar yang diadakan secara gratis, misalnya di online itu kan ya. Salah satunya itu di Mubadalah. Aku sering banget ya apa gitu kan. Kita dengar media-media di Mubadalah kan sudah ada ya di YouTube, kemudian hadis-hadis yang ramah terhadap perempuan, hadis-hadis yang maslahat terhadap umat gitu kan ya. Satu hal yang kemudian menjadi garis besar saya adalah saya sebagai perempuan saya tidak mau ditindas oleh laki-laki. Makanya saya harus mendidik gitu kan ya. Meskipun setiap perempuan memiliki kapasitas masing-masing. Saya tahu teman-teman saling punya kapasitas sendiri-sendiri gitu kan ya. Tapi paling tidak kita memiliki boundaries, kita memiliki batasan. Biasanya, oh saya tidak mau misalnya nih, saya berhubungan pacar, punya pacar. Saya nggak mau kalau misalnya physical touch. Nah, itu salah satu boundaries yang harus kita miliki. Selanjutnya kita bisa memupuk diri. Pokoknya kalau Buya Husen selalu mendikau seperti ini. Jadilah perempuan yang mandiri dan berdiri di kakinya sendiri. Karena kita tidak bisa kita kepada orang lain. Tetap semangat teman-teman Salinger, menjadi pendengar yang baik, yang efektif untuk teman-teman kita. Dan jangan lupa juga dengerin diri kita sendiri. Seperti apa sih sebenarnya diri kita sendiri, kenalin diri sendiri. Akhirnya kita bisa mendidik diri kita sendiri. Itu aja Kak Fitri. Oke, wah keren banget. Terima kasih Kak Khoir. Tadi kata-kata yang keren banget. Jadi kita sebagai perempuan jangan mau ditindas ya, jangan mau ditindas oleh siapapun, termasuk oleh perempuan gitu. Karena oleh laki-laki. Karena kita juga sama-sama manusia yang terlahir dengan merdeka gitu ya, punya haknya sendiri. Lalu tadi juga sebagai perempuan kita juga harus mandiri gitu, harus bisa berdiri di kaki sendiri gitu. Makanya tadi salah satunya adalah kita harus terus mengupgrade diri dengan banyak pengetahuan ya. Salah satunya ikut webinar-webinar atau kelas-kelas yang mungkin kita bisa ikuti gitu. Sekarang banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang terselenggara online gitu. Jadi nggak terlalu harus mengeluarkan banyak waktu dan juga gratis gitu ya. Itu salah satu hal yang bisa kita manfaatkan bersama gitu di era sekarang. Oke, Kak Khair, gak kerasa nih kita udah ngobrol selama 30 menit. Saking asiknya sampai lupa ya ini udah jam berapa. Oke teman-teman Salingers, mungkin itu yang bisa kita obrolin ya sama Kak Khair. Nanti kami dari Mubadalah sangat menunggu tulisan-tulisan inspiratif lainnya dari Kak Khair. Jadi silahkan kirim kembali tulisannya. Aku sangat menunggu tulisannya. Dan ditunggu di Cirebon di kantor Mubadalah ID gitu. Apa ya, main-main ke sini. Semoga bisa ke sana ya, bisa bertemu dengan Oke, siap.
Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih sudah selalu mengikuti ngobrol santai bersama teman-teman kontributor Rumu Bandala ID. Nanti di episode selanjutnya kita juga akan adakan ngobrol yang lain dengan teman-teman yang lain. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Khoir sudah mau berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan di Mubadalah ID. Semoga sehat selalu dan skripsinya segera selesai gitu. Setelah selesai skripsi main ke Cirebon ya. Amin, ya siap. Oke, saya tutup ya. Teman-teman semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.